Jika kamu memelihara ikan dan ingin menciptakan ekosistem yang baik untuknya, kamu bisa menambahkan berbagai jenis tanaman aquascape di habitat hidupnya ikan tersebut. Mempercantik penampilan akuarium atau kolam ikan di halaman bisa dengan menumbuhkan berbagai tanaman air. Meletakkan tanaman hias dapat memberikan pasokan oksigen segar dan sumber makanan untuk ikan di akuarium dan kolam. Ada banyak jenis tanaman air hias yang bisa ditanam di akuarium maupun kolam ikan. Tak lain, ini agar semakin menambah nilai estetika itu sendiri. Berikut rekomendasi tanaman aquascape untuk akuarium kamu di rumah. Kamu tinggal pilih yang sesuai dengan ukuran akuarium dan pastikan ikan-ikan dapat bebas berenang. Water Wisteria. Tanaman Water Wisteria memiliki bentuk daun rendah yang tinggi dan berwarna hijau, sehingga ini memberikan aksen hijau cerah yang indah untuk akuarium kamu. Selain itu, Water Wisteria dapat ditanam di dasar akuarium dan menjadi karpet jika kamu menginginkannya. Tanaman aquascape akuarium ini mudah tumbuh dan membutuhkan perawatan yang gampang. Kamu bisa menanam tumbuhan ini di tempat dengan cahaya sedang dan tumbuh baik pada suhu 23–27 derajat Celcius. Limnophila aromatica adalah tanaman aquascape yang dikenal karena daunnya yang indah dan aroma yang khas. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau keunguan hingga merah tua, tergantung pada kondisi tumbuhnya. Limnophila aromatica biasanya digunakan dalam desain aquascape sebagai tanaman latar belakang atau tengah untuk menciptakan kontras warna yang menarik dalam akuarium. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara, tumbuh subur dalam suhu panas dan paling sering tumbuh di lingkungan berair, khususnya di sawah yang tergenang. Limnophila aromatica mampu hidup sepenuhnya di bawah air dan karenanya merupakan tanaman akuarium yang populer. Vallisneria adalah salah satu tanaman aquascape yang populer karena daunnya yang panjang dan ramping yang memberikan sentuhan dramatis dan alami pada akuarium. Tanaman ini sering disebut sebagai vallis atau val oleh penghobi aquascape. Vallisneria cenderung tumbuh tinggi dan dapat digunakan untuk menciptakan lapisan tengah atau latar belakang yang indah dalam desain aquascape. Vallisneria adalah tanaman yang terendam, yang menyebar dengan cara menjalar dan terkadang membentuk padang rumput yang tinggi di bawah air. Daun muncul dalam kelompok dari akarnya. Berbagai jenis Vallisneria umumnya dipelihara di akuarium tropis dan subtropis. Meskipun mereka tumbuh paling baik di bawah pencahayaan yang terang, mereka juga akan tumbuh dengan baik di bawah pencahayaan sedang, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Ceratophyllum demersum adalah spesies tanaman berbunga dalam genus Ceratophyllum. Ini adalah tanaman air yang terendam dan mengambang bebas dengan distribusi kosmopolitan. Asli dari semua benua kecuali Antartika, ini juga merupakan tanaman akuarium yang populer. Ceratophyllum demersum tumbuh di danau, kolam, dan aliran sungai yang tenang dengan suhu air musim panas 15–30 derajat Celcius. Spesies ini sering digunakan sebagai tanaman air tawar terapung di akuarium air dingin dan tropis. Meskipun tidak memiliki akar, tanaman ini dapat menempel pada substrat atau benda-benda di dalam akuarium. Monte Carlo menyerupai nama wilayah tertentu. Ini adalah jenis aquascape yang hidup dengan perawatan praktis. Cocoknya diletakkan di dalam akuarium karena pertumbuhannya cukup cepat. Apalagi jika ini didekati dengan pencahayaan, akan tumbuh tinggi tanpa harus menunggu waktu lama. Monte Carlo berasal dari Argentina. Tanaman ini memiliki daun hijau muda yang padat, bulat, dan segar pada tangkai yang merambat, dan menciptakan karpet yang tumbuh cepat di bagian depan akuarium. Tanaman ini dapat tumbuh di tempat yang teduh, tetapi membutuhkan kondisi cahaya yang baik agar dapat berkembang secara optimal dan menjadi sangat padat. Hygrophila polysperma juga tak kalah menarik sebagai rekomendasi tanaman hias di akuarium. Cocok untuk pemula karena perawatannya terbilang mudah dan praktis. Termasuk jenis tanaman air yang tak selalu mengandalkan oksigen untuk tumbuh dengan baik. Hygrophila polysperma mudah diperoleh dalam perdagangan akuarium berkat kemudahan pertumbuhan dan reproduksinya. Ia dapat menerima sebagian besar parameter air. Bila digunakan dalam aquascaping, ia sering ditempatkan di bagian belakang akuarium sebagai kelompok batang yang besar. Sebagian orang memilih untuk tidak memasukkan Hygrophila polysperma ke dalam akuarium mereka
karena ia dapat tumbuh dengan cepat di luar kendali, yang akan mengambil cahaya dan nutrisi dari lebih banyak tanaman lain. Daunnya berubah menjadi warna merah muda atau jingga saat tumbuh mendekati sumber cahaya. Dwarf baby tears. Ini menjadi tanaman aquascape yang cukup diminati. Seringnya digunakan untuk hiasan akuarium dan memiliki bentuk daun yang kecil dan padat. Tumbuhnya tak terlalu tinggi dan hanya membutuhkan pencahayaan sedang. Spesies ini umumnya digunakan sebagai tanaman latar depan atau tanaman karpet di akuarium yang ditanami. Bila digunakan dalam aquascaping, spesies ini diketahui memiliki kebutuhan cahaya dan oksigen yang relatif tinggi. Setelah ditanam, setiap bagian akan menghasilkan tunas yang pada dasarnya adalah batang individu yang bercabang dan tumbuh di sepanjang substrat. Cabomba. Jenis tanaman aquascape ini sangat bagus untuk menambahkan tampilan vertikal di kolam luar ruangan. Cabomba bisa tumbuh setinggi 3 kaki, sedangkan varietas kecil bisa tumbuh hingga sekitar 20 cm, karena mereka tumbuh dengan cepat di air. Kamu bisa menanamnya di dalam kolam ikan, tak lain. Ini untuk membantu mengendalikan pertumbuhannya. Spesies cabomba merupakan tanaman akuarium yang populer. Cabomba mudah dibudidayakan dan toleran terhadap berbagai substrat dan suhu. Namun, dalam kondisi pencahayaan redup, daunnya tumbuh kecil dan ruas batangnya memanjang. Amazon frogbeet adalah tanaman air terapung yang populer untuk kolam ikan, bahkan akuarium. Akarnya berada di bawah air, sementara daunnya muncul di permukaan dengan bentuk bulat yang pipih. Hadirnya jenis tanaman aquascape ini akan memberikan pasokan oksigen untuk ikan di kolam. Namun, kamu harus rajin-rajin membuang daunnya yang sudah tua. Ini karena Amazon frogbeet sangat cepat berkembang dan bisa menutupi seluruh permukaan kolam. Amazon frogbeet adalah sejenis tanaman air yang berasal dari wilayah tropis Amerika Selatan, terutama di wilayah Amazon. Tanaman ini sering ditemukan tumbuh secara alami di perairan dangkal seperti sungai dan danau. Cryptocorin wenti. Sebenarnya jenis tanaman aquascape akuarium yang satu ini mempunyai reputasi yang kurang bagus. Hal ini karena tergolong mudah layu dan tidak cantik lagi. Selain itu, jenis tanaman air satu ini kurang tahan terhadap berbagai perubahan. Namun, jika pemiliknya bisa bersabar dan telaten, tanaman hias akuarium yang satu ini bisa dengan cantik bertumbuh di dalam air. Apalagi bentuk dan warnanya yang berbeda dengan tanaman lainnya. Tanaman ini umum dan banyak ditemukan dalam perdagangan akuarium. Tanaman ini bervariasi dalam cahaya yang berbeda dan kondisi lingkungan lainnya. Tanaman ini diperbanyak dengan tunas. Anubias nana. Rekomendasi tanaman aquascape untuk akuarium yang bernama Anubias nana ini berdaun lebih kecil dari keluarga Anubias, tidak seperti pakis lidah air. Tanaman ini tumbuh secara perlahan dan bertahap. Setelah dibalik, pastikan langsung ditempatkan pada media tanam dan tidak mencabut bagian bawah akarnya. Ada baiknya untuk meletakkan ini di area teduh dalam akuarium. Anubias nana tergolong tanaman langka dan bahkan jika ada, harganya pula tidak murah. Keuntungan tanaman hias akuarium ini adalah bisa menjadi tempat bersembunyi ikan karena daunnya yang lebar. Java fern adalah tanaman daun panjang hijau yang bisa tumbuh di mana saja di akuarium. Tanaman ini butuh perawatan minim dan biasanya ditanam sebagai latar belakang akuarium. Java fern juga menyediakan tempat persembunyian yang baik bagi ikan, yakni untuk meniru habitat aslinya. Tanaman ini mudah ditemukan di Cina, Malaysia, dan Taiwan. Menariknya, saat ini dapat ditemukan di berbagai toko tanaman hias. Jenis tanaman air satu ini hanya membutuhkan tingkat cahaya rendah hingga sedang. Bicara soal suhu, tanaman ini baik ditanam pada kisaran suhu 20–27 derajat Celcius. Hornwort, jenis tanaman aquascape untuk akuarium yang satu ini, sering disebut juga dengan kontail. Di Indonesia sering dikenal dengan lumut tanduk atau ganggang. Hornwort tidak sulit ditempatkan dalam akuarium, apalagi biasanya dijual dalam bentuk pot yang bisa diletakkan di dasar akuarium. Beberapa spesies tumbuh dalam jumlah besar sebagai tumbuhan kecil. Ini bisa diletakkan di taman atau kolam outdoor. Jenis tanaman air untuk akuarium ini sangat mudah beradaptasi dan bisa bertahan di berbagai kondisi air. Meskipun tidak memiliki akar, tanaman ini dapat menempel pada substrat atau benda-benda di dalam akuarium.
Daunnya yang halus, berserabut, dan berwarna hijau terang, memberikan perlindungan yang sangat baik bagi ikan yang baru menetas. Tanaman ini tampaknya akan menggugurkan semua daunnya saat terkena produk yang dirancang untuk membunuh siput. Batangnya dapat pulih relatif cepat, menumbuhkan daun baru dalam beberapa minggu. Nah, itu dia berbagai jenis tanaman air atau aquascape yang bisa kamu gunakan untuk mempercantik akuarium maupun kolam kamu di rumah. Pastikan tumbuhan tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.